terlebih dahulu bahwa teman-teman adalah server. Jadi jika ada penjelasan saya mengenai server, yaitu adalah teman-teman ya, sebagai mitra dari C Software. Baik, kita mulai untuk cara login web admin dashboard pada C Software. Oke, jadi teman-teman itu bisa mengakses mengenai web admin dashboard C Software ini di Google Chrome, bisa melalui handphone, gadget, lalu melalui laptop, PC ataupun tablet ya, dengan mengetik c-control.c-software.id. Kemudian diklik enter. Ya, maka akan tampil bagian menu login seperti ini. Teman-teman bisa masukkan username dan password yang telah diberikan oleh tim C Software kami, dan email password tersebut merupakan akun milik teman-teman yang dapat dirubah passwordnya sesuai dengan keinginan. Jadi jika teman-teman ingin merubah kata sandinya, bisa klik lupa password, nanti akan ada OTP yang masuk ke WhatsApp teman-teman semua yang telah didaftarkan, dan kemudian dirubah PIN-nya. Setelah memasukkan username juga kata sandi, teman-teman bisa klik login dan akan masuk ke tampilan verifikasi OTP. Silahkan teman-teman cek nomor WhatsApp yang telah didaftarkan ke kami untuk melihat 6 digit kode angka yang telah kami kirimkan secara otomatis ke nomor WhatsApp teman-teman semua. Silahkan input 6 digit kode angka tersebut di bagian ini ya teman-teman, 6 digit angkanya. Dan dipastikan 6 digit tersebut sesuai dengan nomor yang kami kirimkan ke WhatsApp teman-teman. Kemudian pilih verifikasi OTP. Dan nanti teman-teman akan masuk ke tampilan pada menu tampilan dashboard C Software. Ini adalah tampilan dashboard web admin C Software. Jadi di sini ada button transaksi sukses yang merupakan transaksi berhasil yang diproses oleh counter. Jadi transaksi berhasil yang diproses oleh counter merupakan transaksi sukses. Pada transaksi gagal, ini merupakan transaksi yang belum berhasil diproses oleh counter. Jika transaksi tersebut tidak berhasil diproses, maka akan masuk ke transaksi gagal. Kemudian ada button transaksi pending. Pada transaksi pending, ini menginformasikan bahwa transaksi tersebut masih dalam proses biller. Transaksinya bisa jadi sukses ataupun gagal. Jika transaksi tersebut itu masih dalam proses melebihi sudah 5 menit, maka bisa langsung ditanyakan ke tim CSC Software kami. Transaksi tersebut apakah sukses ataupun gagal. Kemudian ada total counter di sini. Total counter ini merupakan jumlah total counter secara keseluruhan yang dimiliki oleh server teman-teman. Kemudian ada button total modal. Ini menampilkan jumlah total nominal harga biller secara keseluruhan transaksi per hari tersebut. Ini adalah keuntungan. Keuntungan adalah profit dari yang dimiliki oleh server semua, yang diperoleh dari setting harga markup ya. Kemudian ada button komisi referral atau sales, komisi yang diperoleh counter upline dari counter downline. Dan di sini ada saldo biller debit. Ini merupakan total nominal dari deposit saldo server ke biller teman-teman semua. Dan jika nantinya ada gagal transaksi, itu teman-teman harus pastikan terlebih dahulu untuk saldo biller itu selalu tersedia. Karena adanya gagal transaksi bisa jadi tidak hanya karena ada kendala di biller, namun bisa jadi juga saldo billernya itu tidak mencukupi atau bahkan nol, sehingga counter di bawah server teman-teman tidak bisa melakukan transaksi. Jadi dipastikan saldo biller ini selalu ada ya teman-teman untuk nominalnya.
agar konter-konter di bawah teman-teman itu dapat melakukan transaksi dengan nyaman. Baik, kemudian di sini ada total penjualan. Total penjualan itu merupakan jumlah dari total modal ditambah keuntungan ditambah komisi referral. Itu merupakan total penjualan. Detail status transaksi bisa difilter jika teman-teman ingin menampilkan data mulai dari 20 hingga 500 data per halamannya. Dan ini merupakan rincian transaksi yang terjadi pada 24 jam terakhir. Dari mulai ID transaksinya, kemudian nama konter yang dimiliki oleh server, dan konter melakukan aktivitas atau transaksi ke nomor tujuannya, nama produk, harga modal merupakan harga biller, markup adalah markup yang disetting oleh teman-teman sebagai server, kemudian ini adalah harga total dari harga modal ditambah markup, dan di sini ada SN atau keterangan informasi, lalu ada waktu dibuat. Waktu dibuat ini merupakan waktu saat konter melakukan transaksi ya, melalui aplikasi server. Dan di sini ada statusnya yang tadi saya informasikan, yaitu status transaksinya sukses, gagal, ataupun pending. Jika transaksinya gagal dan saldo biller tersedia, teman-teman bisa juga menanyakan ke tim CS terkait kami, kenapa transaksi tersebut gagal. Dikhawatirkannya ada kendala produk atau adanya koneksi. Jadi ini adalah tampilan dashboard yang bisa dimonitor 24 jam terakhir oleh teman-teman semua. Oke, lanjut ke menu berikutnya, yaitu pada menu navigation ini ada menu master data. Di menu master data, ada submenunya konter dan dompet pengguna. Kita klik menu konter dan tampilannya adalah list konter. List konter ini merupakan rincian atau detail konter yang ada di bawah server milik teman-teman semua. Database dimulai dari nama konter, alamat email, nomor handphone, semuanya tertera rinciannya di sini ya teman-teman. Jadi kalau ada yang tanya, kalau ingin tahu konter apa saja yang sudah bergabung di aplikasi teman-teman, nah itu bisa lihatnya di list konter ini. Jadi pada list konter ini ada kode referral. Kode referral ini sangat penting ya jika di aplikasi konter itu ada konter yang ingin memiliki konter downline. Berarti konter upline tersebut harus menginformasikan mengenai kode referralnya kepada konter downline. Kode referral ini ada di bagian profil jika di aplikasinya ya. Kemudian ada code user code ID-nya, ada rincian atau detail nama konter, ada alamat konternya, alamat email konter, nomor handphone, dan ini ada roles. Roles itu adalah bagian. Jadi nama konter tersebut itu adalah konter kah ataukah sales. Nanti bisa dipilih oleh teman-teman, saya akan informasikan bagaimana caranya. Kemudian ada server ID. Server ID ini sudah disetting secara otomatis by sistem kami ya. Kemudian ada kode referral upline. Jadi jika konter yang registrasi itu merupakan konter downline, nanti akan ada muncul kode referral upline-nya. Misalkan saja, nama konter ini adalah Revansel. Revansel itu adalah konter downline dari Abatasel. Berarti di sini akan muncul kode referralnya dari Abatasel. Misalkan DA001. Kemudian nama upline merupakan nama konter upline-nya yaitu Abatasel. Nah, di sini ada juga button markup. Markup ini teman-teman semua bisa tahu Abatasel ini memarkup harga berapa rupiah ke Revansel gitu. Jadi teman-teman bisa tahu proses atau aktivitas konter yang dilakukan dan juga database di list konter ini. Ada status, ini ada statusnya itu aktif, berarti konternya itu dalam keadaan aktif, bisa melakukan transaksi melalui aplikasi milik teman-teman semua. Ada tanggal daftar yaitu saat teman-teman melakukan registrasi. Mohon maaf, saat konter di bawah server teman-teman melakukan registrasi di tanggal berapa. Kemudian ada last update.
Flash update ini adalah terakhir kalinya teman-teman mengupdate atau memperbaharui mengenai data counter. Dan ada bagian action, yaitu ada menu button edit, juga ada hapus. Edit ini adalah teman-teman semua bisa mengubah data yang ada pada counter. Dan hapus, teman-teman bisa menghapus mengenai data counter tersebut, sehingga counter tersebut sudah tidak bisa lagi menggunakan aplikasi teman-teman. Fungsinya action untuk button edit ini apa? Oke, saya informasikan ya teman-teman. Teman-teman semua bisa klik edit di sini dan muncul semua data mengenai counter tersebut, dimulai dari nama, alamat email, nomor handphone, kode referralnya, dan statusnya. Oke, jadi nanti jika ada counter di bawah server teman-teman yang ingin merubah nomor handphone atau ingin merubah alamat email, itu bisa melalui button ini ya teman-teman. Ini teman-teman sendiri yang merubahnya. Karena di aplikasi counter, button ini di hide. Jadi tidak bisa untuk mereka yang merubah, tapi dari teman-teman. Mereka hanya bisa merubah nama counter dan alamatnya saja. Lalu dari status, ada blokir, banned, aktif, dan nonaktif. Ada beberapa counter yang nanti statusnya akan terbanned otomatis. Kenapa dia di-banned otomatis oleh sistem? Bisa jadi counter di bawah server teman-teman itu melakukan login dengan salah PIN lebih dari 3 kali. Sehingga otomatis aplikasi counter tersebut terbanned. Dan teman-teman bisa membantu untuk mengaktifkannya kembali pada button edit yang ada di list counter ya. Setelah adanya perubahan di sini, teman-teman harus klik save. Jangan lupa untuk klik save dan lihat di ujung kanan bawah ini ada keterangan sukses atau berhasil. Jadi perubahan tersebut memang sudah berhasil dilakukan. Kemudian kita lanjut ke dompet pengguna. Pada menu dompet pengguna ini ada button yaitu total saldoku seluruh pengguna dan juga total saldo server seluruh pengguna. Ada beberapa mitra yang menanyakan apa bedanya saldoku dan saldo server. Baik, di sini saya akan informasikan ya kepada teman-teman semua mengenai perbedaannya. Di menu main navigation, pada master data, nah ini adalah saldoku. Saldoku itu adalah deposit dari counter ke server teman-teman. Dan dia melakukan pembayarannya secara tunai dengan metode pembayaran transfer bank ya teman-teman. Jadi saldoku itu adalah deposit saldo dari counter ke server milik teman-teman dengan metode pembayaran tunai atau transfer bank. C-Software merupakan satu-satunya software server pulsa yang memiliki proses bisnis C-Software, yaitu mencatat tracking secara otomatis by system, baik kas masuk ataupun kas keluar. Jadi di sini tidak hanya kas keluar saja yang dicatat oleh C-Software, tapi juga kas masuknya. Mulai dari deposit counter ke server, kemudian kas keluar yaitu top up biller yang dilakukan oleh server ke biller kami yaitu si flash. Jadi di sini kami meminimalisir, bahkan kami ingin tidak ada loss yang terjadi pada server milik teman-teman. Tidak adanya kebobolan yang terjadi pada server milik teman-teman. Maka dari itu semua proses bisnis dicatat secara by system di sistem C-Software kami. Adanya kas masuk dan kas keluar semuanya tercatat pada sistem C-Software. Kemudian apa itu saldo server? Baik, saldo server merupakan titipan saldo yang diberikan dari server kepada counter. Kenapa server ini melakukan atau memberikan titipan saldo? Bisa jadi counter tersebut transaksi payment channeling atau PPOB-nya itu besar. Jadi dia membutuhkan tambahan modal.
Nah, karena counter ini menginginkan atau membutuhkan tambahan modal, server bisa membantu counter tersebut untuk mendapatkan tambahan modal, namun harus ada proses verifikasi atau validasi terlebih dahulu. Siapa yang melakukan proses verifikasi ini? Yang melakukan proses verifikasi adalah sales. Sales ini merupakan tim kepercayaan dari teman-teman ya, orang kepercayaan teman-teman, atau bisa jadi karyawan teman-teman yang memang sudah dipercayai untuk bisa memverifikasi atau memvalidasi counter mana saja yang bisa mendapatkan saldo dari teman-teman. Dan sales ini harus bisa memberikan atau bisa memberikan titipan saldo jika memang kontak tersebut sudah memenuhi syarat. Baik teman-teman, itu adalah perbedaan antara saldoku dan saldo server ya. Di sini ada list user wallet atau list dompet pengguna, isinya yaitu mengenai user ID, kode user ID, kemudian ada nama user ini merupakan nama pemilik counter, kemudian ada nama toko merupakan nama counter, saldoku, jumlah dari tiap counter yang jumlah saldokunya itu ada berapa, kemudian saldo pay letter ini merupakan saldo server ya, yang diberikan dari server ke tiap counter, kemudian ada statusnya ini aktifkah atau non-aktif. Jika teman-teman memberikan saldo server kepada counter tersebut, maka statusnya aktif. Lalu ada pay letter tempo. Pay letter tempo ini mereka bisa membayarkan paling lambat 7 hari kemudian. Kemudian transfer saldoku. Jadi ada counter yang bisa melakukan transfer. Itu jika counter tersebut merupakan counter upline. Dan counter upline juga bisa melakukan tarik saldo. Di mana ini bisa diatur? Teman-teman bisa klik action, lalu klik update, dan teman-teman bisa melakukan pengaturan tersebut. Misalkan counter tersebut teman-teman berikan saldo server, maka teman-teman klik aktif. Lalu teman-teman ingin memberikan temponya berapa hari, ini bisa disesuaikan oleh teman-teman semua. Lalu teman-teman juga bisa membuat counter tersebut bisa mengirim saldo ke counter upline, maka teman-teman klik aktif di bagian ini. Teman-teman juga bisa menginformasikan atau mengubah mengenai counter jika teman-teman ingin mengaktifkan counter tersebut agar bisa menarik saldo dari counter downline. Maka kliknya aktif ya. Ini adalah jumlah saldokunya atau saldo yang dimiliki oleh counter, dan ini adalah saldo yang dimiliki oleh counter jika diberikan saldo server atau saldo pay letter. Jika ada perubahan di sini, teman-teman harus klik save ya. Berhasilnya save atau perubahan yang ada di sini ditunjukkan dari yang ada di ujung kiri bawah ini, akan ada notifikasi sukses atau berhasil. Kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu menu produk. Pada menu produk ada produk user server, juga ada markup global. Produk user server, di sini ada kategori produk, subkategori produk, dan grup produk. Jadi teman-teman yang akan melakukan markup atau setting harga di menu produk ini bisa secara per produk atau satu produk, pilihnya yang ini, produk user server, atau secara global, pilihnya markup global. Pada menu produk user server atau produk server pengguna, itu ada kategori produk, kita pilih saja misalkan pulsa reguler, kemudian pilih pulsa reguler yang Telkomsel, kemudian pilih pulsa regulernya ini ada reguler, nominal unik, dan juga ada promo. Kenapa pada Telkomsel ini ada 3 macam jenis pulsa ya teman-teman? Di sini saya informasikan perbedaan pulsanya. Pulsa reguler itu biasanya dengan nominal pada umumnya, yaitu 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, dan 30.000. Kemudian pulsa nominal unik itu adalah jumlah nominal pulsa yang tidak umum.
Jumlahnya itu nominalnya dimulai dari 26.000, 27.000, 28.000, 29.000. Kenapa ada pulsa nominal unik ini? Jadi memang ada beberapa konsumen yang datang ke counter itu membawa uangnya pas. Misalkan dia membawanya 30.000. Jika counternya itu memberikan admin untuk setiap pulsa 2.000, berarti kan si konsumen ini harus memberikan uang sebesar 32.000. Sedangkan uang dia pas nih cuma ada 30.000. Berarti kan uangnya kurang ya. Nah, kalau begitu opsionalnya dari counter itu bisa pilih opsinya nominal unik. Nah, counter itu bisa untuk pilih nominal uniknya yang 28.000 misalkan, lalu biaya adminnya 2.000 dan konsumen membayarkan kepada counter sebesar 30.000 sehingga uangnya pas. Seperti itu teman-teman. Maka dari itu adanya pulsa nominal unik. Kemudian ada lagi pulsa promo. Nah, pulsa promo ini hanya untuk nomor tertentu saja ya yang telah ditentukan dari pihak provider, yaitu dari Telkomselnya. Jadi tidak semua pulsa promo ini bisa dilakukan transaksi oleh nomor-nomor Telkomsel. Hanya nomor tertentu saja yang bisa melakukan transaksi di pulsa promo. Baik teman-teman, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu ada kode. Lalu ada kode WA, ini merupakan kode yang sudah disetting secara by system kami ya. Ada nama produknya, ada basic price. Basic price ini adalah harga modal dari biller. Markup, ini jika teman-teman ingin markup secara satu persatu, bisa di sini markupnya ditulis 100, 150, disesuaikan saja ya. Kemudian teman-teman jangan lupa klik save. Saya berikan contoh saja ya teman-teman, ini di markup 100, lalu diklik save, dan total price ini merupakan total modal ditambah markup. Dari 1.655 ditambah 100 sehingga total price-nya 1.755. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa setelah men-setting harga harus diklik save dan dipastikan di sini tombolnya sukses atau keterangannya sukses. Kemudian dari status, di sini ada status aktif dan nonaktif. Apa bedanya? Jadi status aktif ini itu mengartikan bahwa produk tersebut tampil pada menu aplikasi counter milik teman-teman. Jika dinonaktifkan, maka produk tersebut tidak akan tampil di menu aplikasi milik teman-teman, yaitu aplikasi yang nantinya diberikan kepada counter-counter di bawah naungan server teman-teman semua. Kemudian di sini ada bagian poin. Jadi poin ini juga ditentukan oleh teman-teman. Satu kali counter melakukan transaksi, berapa poin yang akan diberikan oleh teman-teman kepada counter tersebut. Bisa 1 poin, 2 poin, dan sebagainya. Itu yang menentukan adalah teman-teman semua sebagai server. Jangan lupa juga untuk diklik save ya teman-teman setelah melakukan perubahan dan pastikan keterangannya sukses atau berhasil. Next, kita ke menu markup global. Teman-teman yang biasanya memiliki waktu yang kurang banyak atau untuk efisiensi waktu, saya sarankan bisa untuk setting harga secara global terlebih dahulu saja. Jadi teman-teman di sini bisa setting harga markup global. Misalkan untuk semua menu produk teman-teman ingin markupnya Rp100. Nah, bisa di setting seperti ini. Lalu kemudian bagaimana untuk produk seperti PPOB atau payment channeling yang memang adminnya itu besar, kayak untuk transfer bank atau menu PPOB cicilan leasing. Nah, itu bisa diubah secara manual nanti di produk user server. Di button markup global ini, mohon maaf, di menu markup global ini ada 2 button ya, markup global saldoku dan markup global saldo server. Biasanya saldo server ini harga markupnya bisa lebih besar karena dia pembayarannya tempo ke server. Misalkan markup global saldoku 100, kemudian markup global saldo servernya 200. Teman-teman bisa klik simpan dan di sini keterangannya berhasil ya. Oke, kita ke bagian kelola server. Apa itu menu kelola server? Jadi kelola server ini server, yaitu teman-teman semua bisa mengelola web admin dashboard pada menu pembayaran, histori transaksi, laporan, dan pengaturan server.
Di menu pembayaran ada menunya top up biller, saldoku, penambahan limit, setoran sales, juga ada tagihan server. Saya informasikan satu persatu ya teman-teman, dimulai dari top up biller. Baik, di sini jadi teman-teman jika ingin menambahkan deposit saldo ke biller, yaitu biller kami si flash ya, teman-teman bisa klik tambah. Kemudian metode pembayarannya, teman-teman bisa pilih BCA, BRI, dan Mandiri. Jadi saat ini Software memiliki 3 bank untuk teman-teman bisa melakukan deposit saldo biller ke kami. Di sini Sofia pilih coba BCA, kemudian amount itu adalah banyaknya teman-teman ingin melakukan top up ke biller. Misalkan saja melakukan top up-nya 1 juta. Pastikan kembali ya untuk angkanya yaitu 1 juta. Kemudian klik save dan akan masuk di sini transfer dengan nominal, kode uniknya ada di belakang 3 digit ini. Agar sesuai, teman-teman tinggal copy nominalnya saja untuk memudahkan teman-teman dalam proses melakukan pembayaran ke biller. Lalu untuk nomor rekeningnya juga ini sudah tertera, agar lebih memudahkan bisa di copy juga nomor rekeningnya ya teman-teman. Kemudian di-upload bukti transfernya di sini dan diklik save. Dan nanti akan diproses oleh bagian tim CS atau di bagian tim Software kami untuk statusnya di sini bisa diketahui oleh teman-teman apakah sudah disetujui atau belum. Jika prosesnya sudah disetujui, maka di sini keterangannya approve ya. Jika pending berarti ini masih dalam proses untuk menunggu persetujuan dari biller. Oke, next kita akan ke menu berikutnya yaitu menu saldoku. Saldoku ini adalah rincian atau detail deposit isi saldo yang dilakukan oleh konter. Proses persetujuannya ditentukan oleh server. Jika server ingin prosesnya secara otomatis, maka deposit saldo konter ke server akan berjalan auto system. Pada proses pembayaran approval saldoku ini, jika teman-teman ingin berjalan secara otomatis, itu bisa untuk request ke kami penambahannya. Jadi dari Software kami memberikan gratis atau secara free kepada teman-teman semua, yaitu pada 1 rekening saja. Misalkan teman-teman ingin pada rekening server teman-teman yaitu di BCA, maka di BCA ini akan kami proses secara otomatis. Lalu teman-teman punya lebih dari 1 bank, memiliki 3 bank yaitu ada Mandiri, BNI, juga BRI, dan ingin juga otomatis sama seperti BCA. Berarti teman-teman harus request atau melakukan penambahan saldo penambahan rekening kepada kami, dan untuk biayanya yaitu per rekening biayanya Rp100.000 per rekening dan per bulan ya teman-teman, biayanya Rp100.000. Kemudian teman-teman misalkan ingin juga menambahkan dari digital seperti dari atau dari Dana, dari Shopee, itu juga bisa teman-teman. Tapi saat ini untuk dari OVO, Dana ataupun Shopee bisa dilakukannya secara manual. Jadi nanti server atau teman-teman semua yang harus memonitor deposit saldo yang dilakukan oleh konter. Seperti uangnya sudah masuk, maka server klik approve di sini. Kemudian jika dalam rentang waktu yang cukup lama nih, dari waktu pengajuan hingga waktu saat ini, konter tersebut masih belum juga melakukan pembayaran. Nah, karena rentang waktunya sudah lama ya, ini dari jam 3, lalu sudah jam 10, teman-teman bisa mereject atau menggagalkan deposit saldonya. Diklik reject. Nah, seperti itu teman-teman. Ini history limit saldo. Jadi siapa saja konter yang melakukan top up saldo di hari tersebut bisa dilihat di sini. Jika teman-teman misalkan ingin tahu atau ingin memfilternya untuk tahu transaksi di tanggal berapa, itu konter mana saja yang melakukan deposit saldo. Berarti bisa di button filter ini ya, ada di bagian paling kanan, klik filter,
tanggal mulainya di sini sampai tanggal selesainya. Kemudian nama konternya apa yang ingin diketahui oleh server, dan diklik save atau diklik apply filter. Baik, kemudian ada penambahan limit. Ini merupakan menu yang menampilkan info pengajuan konter yang ingin mendapatkan saldo server. Prosesnya, prosesnya sales akan melakukan verifikasi kepada konter tersebut dengan survei langsung ke konternya, memastikan konter tersebut memenuhi persyaratan atau tidak untuk mendapatkan saldo server. Jika memang sudah memenuhi persyaratan, maka sales akan mengajukan konter tersebut untuk mendapatkan saldo server dan akan muncul pengajuan di menu penambahan limit, yaitu di menu sini ya. Next ada menu setoran sales. Ini merupakan tampilan jika sales melakukan penagihan saldo ke konter, yaitu penagihan saldo server, maka uang yang dibayarkan oleh konter akan tercatat pada sistem di menu setoran sales ini. Kemudian ada tagihan server. Tagihan server ini adalah tagihan monthly fee atau iuran bulanan. Jadi teman-teman atau server itu melakukan pembayaran monthly fee kepada kami pada menu tagihan server ya. Nanti di action ini, jika teman-teman belum melakukan pembayaran, maka di sini akan ada button bayar. Teman-teman pilih bayar dan pilih sama seperti yang ada pada top up biller, pilih metode pembayarannya melalui bank apa. Dan nanti teman-teman bisa untuk amount-nya itu di input 30.000. Saat ini monthly fee pada C Software sebesar Rp30.000. Tim terkait kami akan memberikan reminder atau pengingat yang akan dikirimkan ke nomor WhatsApp teman-teman 1 minggu sebelum tanggal batas akhir pembayaran untuk monthly fee. Oke, kemudian ke history transaksi. Pada menu history transaksi ini menampilkan dashboard atau tampilan yang sama seperti awalan dashboard, yaitu tampilan laporan transaksi pada 24 jam terakhir. Namun bedanya di history transaksi ini juga menampilkan total transaksi hari sebelumnya. Jadi pada history transaksi dapat dilihat dalam kurun waktu 90 hari, transaksi yang terjadi di hari kemarin dapat dilihat maksimalnya 90 hari ya. Bisa filter tanggal di sini untuk mengetahui transaksi hari kemarin misalkan. Nah, di tanggal mulainya tanggal hari kemarin, tanggal selesainya juga di hari kemarin. Lalu statusnya, teman-teman ingin mengetahui status transaksi yang sukseskah misalkan. Lalu data per halamannya ingin ada berapa, dalam satu halaman ini berapa data, misalkan pilihnya all, klik apply. Nah, ini merupakan rincian transaksi dan tampilan histori transaksi yang terjadi pada tanggal 1. Baik, kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu pada menu laporan. Pada menu laporan ada saldo saya, saldo pengguna, histori pengguna, dan kinerja. Saldo saya ini menampilkan laporan seperti mutasi rekening pada bank, karena ada rincian saldo debit, yaitu saldo masuk, dan ada saldo kredit, yaitu saldo keluar. Ini debit merupakan saldo masuk. Jadi server atau teman-teman semua yang melakukan top up biller ke Cflash itu ada rinciannya di saldo debit. Dan saldo kredit ini merupakan saldo keluar, yaitu rincian transaksi yang dilakukan oleh semua konter dari server. Dan ini adalah saldo total debit dan kreditnya. Kemudian masuk ke pengguna. Pengguna ini adalah rincian atau detail pengguna, yaitu ada dari sales dan konter, mulai dari sisa saldoku, saldo server, tagihan, jatuh tempo, dan juga poin. Histori pengguna, ini adalah detail transaksi yang dilakukan oleh setiap konter dengan rincian saldo debit. Tampilannya sama seperti yang ada pada saldo saya ya, jadi seperti mutasi rekening. Kemudian di menu kinerja, merupakan tampilan seperti histori transaksi,
Namun rincian detail transaksinya menampilkan aktivitas transaksi counter dengan perhitungan harga dari biller. Lanjut ke menu pengaturan server. Di sini ada menu maksimal pay letter dan transfer, ada juga pilihan pembayaran. Pada menu maksimal pay letter atau transfer, teman-teman bisa setting atau mengatur berapa maksimal saldo yang bisa digunakan counter untuk penggunaan saldo server. Jadi pada set maksimal penggunaan saldo server ini, di settingnya di sini ya teman-teman, ingin memberikan saldo server kepada counter itu maksimalnya berapa. Kemudian ada set minimal transfer. Nah ini teman-teman bisa setting atau mengatur berapa minimal dan maksimalnya untuk counter bisa melakukan transaksi pada menu transfer bank atau uang digital. Misalkan pada menu pada aplikasi counternya itu teman-teman ingin counter bisa bertransaksi minimal transfer uang 10.000, maksimalnya 20 juta. Jika ini sudah diatur, teman-teman bisa klik simpan dan pastikan ini berhasil atau sukses ya. Next, pada menu pilihan pembayaran. Pilihan pembayaran ini adalah metode pembayaran yang disediakan server untuk counter melakukan deposit saldo atau pengajuan isi saldo. Metode pembayaran di sini itu ditentukan oleh server masing-masing. Jika teman-teman ingin adanya banyak bank, bisa ditambahkan di menu button ini. Tambah tipenya, manual itu dimonitor oleh server, otomatis itu akan bekerja sama dengan kami, jadi akan berjalan secara auto sistem untuk deposit saldonya. Kemudian namanya, nama ini merupakan pemilik rekening, biasanya adalah nama dari teman-teman semua ya. Nomor rekening milik teman-teman, nama banknya, lalu icon atau gambar dari logo bank, urutannya, ini dari urutan ke 1, 2, atau 3, kemudian statusnya jika memang akan diaktifkan maka pilihnya aktif, klik. Baik, kita lanjut ke menu kelola aplikasi. Di menu kelola aplikasi ini ada pengaturan aplikasi atau APK, banner, dan poin dan reward. Kelola aplikasi ini adalah tampilan pada aplikasi yang dimiliki server ya, yaitu aplikasi counter. Di pengaturan aplikasi ada running text, send notifikasi, kontak CS, dan direct link. Oke, yang pertama running text. Nah, teman-teman semua, ini merupakan tampilan pada aplikasi counter yang dimiliki oleh server atau yang dimiliki oleh teman-teman ya. Running text-nya ada di mana? Ini adalah running text ini ada di bagian bawah saldoku dan saldo server. Teks yang berjalan ini bisa disesuaikan ya isi pesannya oleh teman-teman semua. Jadi disesuaikannya itu running text-nya di bagian ini teman-teman. Nah, ini bisa diisi pesannya oleh teman-teman, kemudian disimpan. Setelah berhasil disimpan nanti ada klik success dan akan muncul di bagian sini ya untuk running text-nya. Kemudian yang kedua yaitu ada menu send notifikasi. Apa gunanya send notifikasi ini? Jadi teman-teman semua sebagai server bisa memberikan notifikasi kepada counter di bawah teman-teman. Pada aplikasi counter ada menu notifikasi. Ini menunya ya teman-teman. Jadi di aplikasi counternya diklik gambar garis 3, kemudian ada bagian notifikasi yang berisikan pesan. Isi pesan tersebut disesuaikan dengan informasi yang ingin disampaikan oleh teman-teman. Misalkan informasinya itu mengenai program promosi di bulan tersebut atau hadiah-hadiah yang akan didapatkan jika melakukan transaksi dengan jumlah sekian. Seperti itu ya. Jadi nanti di sini teman-teman akan memberikan tujuannya, judul, lalu isi pesannya apa, dan disubmit. Oke, ke menu kontak CS. Tampilan kontak CS di aplikasi counternya seperti ini ya teman-teman. Nah, ada WhatsApp CS, Telegram CS, dan email CS. Nanti teman-teman input di sini nama nomor WhatsApp,
Nah, Telegram dan alamat emailnya kemudian diklik simpan. Ada juga direct link. Direct link ini apa sih? Jadi direct link ini adalah menu atau fitur tambahan yang bisa dikelola oleh server. Nah, bagiannya nanti di aplikasi Counter ada di lainnya, di paling bawah. Ini adalah menu direct link. Ini fungsinya buat apa? Jika teman-teman memiliki website atau server memiliki website, bisa dimasukkan linknya di sini. Nantinya Counter yang sudah bergabung dengan teman-teman bisa mengetahui website teman-teman dari sini ya. Caranya dari direct link ini, nanti teman-teman bisa untuk klik URL-nya di menu button tambah. Namanya misalkan nama websitenya apa, URL-nya itu merupakan link URL, urutannya yang keberapa menu tersebut, statusnya diaktifkan jika ingin muncul di aplikasi Counter, kemudian dipilih logo atau gambarnya dan diklik save. Next, kita akan ke menu banner. Banner ini tampilannya ada di paling atas aplikasi Counter ya teman-teman, dan untuk ukurannya itu standar. Ukurannya 1720 dikali 550 pixel. Format filenya yaitu bisa PNG ataupun JPEG. Nanti ditambahkannya di button tambah ini ya, untuk teman-teman bisa meng-create banner dan deskripsinya apa, kemudian logonya apa. Banner ini juga bisa menjadi strategi promosi bagi teman-teman semua. Kemudian poin dan reward, ada daftar hadiah. Nah, ini daftar hadiah yang ditentukan oleh teman-teman semua. Kemudian ada penukaran hadiah. Jika memang poinnya tersebut sudah mencukupi, maka Counter bisa untuk melakukan redeem point atau penukaran hadiah. Seperti ini teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya sudah menginformasikan mengenai semua menu yang tersedia, berikut fungsinya dari web admin panel C Software. Jika ada pertanyaan terkait penjelasan tersebut, kami persilahkan untuk teman-teman melakukan sesi tanya kepada kami. Halo admin. Kak. Saya mau tanya, itu yang untuk Ya. saldo server, dia kan itu saldo berarti titipan dari kita ya? Iya benar Kak. Nanti itu dia pembayarannya sesuai dengan pemakaian atau ini sesuai dengan saldo yang kita berikan? Sesuai dengan pemakaian. Oh, jadi gitu, berarti misalkan Counter tersebut itu sudah melakukan transaksi sebesar 200.000 dengan menggunakan saldo server. Nah, nanti tagihan dari Counternya itu yang harus dibayarkan adalah 200.000. Nanti yang melakukan penagihannya adalah sales. Oh begitu, berarti Iya. kalau dia belum pakai masih tampilannya masih 0 gitu ya? Iya benar. Oh oke, soalnya Iya. gini, soalnya kan yang pelanggan saya di sini rata-rata sih mereka saya suruh jual dulu gitu, nanti Iya. 3 hari itu baru saya tagih, biasanya gitu. Iya, jadi nanti kakak itu mengaktifkan terlebih dahulu di bagian dompet pengguna pada web admin dashboard. Nanti nama Counternya apa, kakak aktifkan terlebih dahulu agar dia bisa menerima saldo server dari Movie Cakra Semesta ini. Oh oke, siap. Iya. Baik, Nanti, terima kasih untuk pertanyaannya Kak. Nanti kita coba. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Baik, ada waktu 3 menit lagi, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Oh ya, sama ini, untuk produk yang paket combo sakti itu memang tidak ada atau gimana itu? Paket combo sakti ya Kak? Iya, karena soalnya yang di trialnya itu saya coba nggak bisa sih. Saat ini proses untuk produk tersebut masih dalam pengembangan sistem Kak. Jadi nanti akan kami informasikan ya jika produknya sudah ready kembali. Oh oke, siap. Iya. Udah, saya kira itu aja sih. Ya.
Baik Kak, nantinya jika ada produk ataupun transaksi yang ada kendala atau gangguan, biasanya kami update di grup khusus, baik grup dengan tim CS Software ataupun di grup mitra. Oke. Ada mungkin pertanyaan dari yang lain? Dari Kak Hadianto mungkin? Kita masih ada waktu sekitar 2 menit lagi. Baik Kak, tidak terasa sudah. Ini Kak, satu Iya, pertanyaan baik. lagi. Untuk Boleh. yang pulsa promo itu yang apa? Yang nominal unik itu kalau kita ganti nominalnya bisa nggak ya? Tidakkah itu sudah disediakan dari produk kami, bagian produk kami yang menyediakan untuk nominal kode